Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah maghrib yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini masih kita diberi kesempatan lagi, umur kita, kesehatan kita dan sebagainya untuk menambah sanggup kita menghadap Allah, menambah bekal kita menghadap Allah. Satu lagi, oke, ini. Nah, sekarang yang kelima, anak yang soleh, yang berbuat amal soleh. Tadi beda ya, anak yang soleh, yang mendoakan khusus orang tuanya. Nah ini yang kelima, anak soleh, dia berbuat amal soleh. Jadi anak ini luar biasa sekali, doanya casblang diijabahi oleh Allah. Nah ini ketika anak kita soleh, kita didik tentunya dia anak yang soleh, dia beramal soleh, sholat, ngaji, sedekah, tahajud, kebaikan semua. Anak itu dapat pahala, orang tuanya dapat pahala, baik hidup maupun mati. Anak saya neng pondok sana misal sekarang ngaji ngapane Al-Quran, anak saya dapat pahala, saya dapat pahala. Anak saya yang wedok niku ngaji sekarang, ngaji nih karo ndelok HP pripun, hadir nih, dapat pahala, saya juga dapat pahala. Panjenengan tadi sholat berjamaah, bapak panjenengan dapat pahala, ibu dapat, baik masih hidup maupun mati. Hebatnya nih kita punya anak yang soleh seperti ini. Kenapa? Kita lihat dalil-dalilnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Najm 53-39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan saya sambil ngombe dulu. Monggo silahkan yang ada diminum. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini tafsirnya, sebagaimana dosa seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, maka demikian pula pahala seseorang tidak dapat dipindahkan, dikirimkan kepada orang lain, kecuali apa yang didapat dari hasil usahanya. Loh, enak anak soleh kok orang tuanya dapat. Betul, anak yang soleh niki adalah hasil jerih payah dari orang tuanya, bapak ibu. Dalam surat Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, An-Nasa'i, An Aisyah qalat, dari Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajul, sesungguhnya sesuatu yang paling bagus, baik yang dimakan seseorang adalah min kasbihi, dari hasil jerih payahnya, dari hasil usahanya. Wa inna, dan sesungguhnya waladahu, anaknya itu, anaknya orang tua ini, min kasbihi, adalah hasil jerih payah dari kedua orang tuanya. Mbok kayak ngopo, anak itu hasil jerih payah dari orang tuanya. Saya hasil jerih payah dari mama saya, bapak saya. Saya betul masih ingat nih mama saya, karena bapak saya meninggal ketika dalam kandungan. Saya di zaman dulu kan maghrib isya kan ngaji, nggak ngaji dikeprok, dipukul sampai 5 paha saya sampai abang. Kenapa? Pengen misalkan deh, orang tua kita ndak iso ngaji, anaknya carane ben iso ngaji. Bapak ibu ora iso apal Al-Qur'an, piye anake carane ben apal Al-Qur'an. Bapak ibu ora pinter-pinter banget masalah agama, piye carane usahane orang tua anake ben ngerti agama. Waktunya tinggal 15 menit, 10 menit. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bayi yang dilahirkan selain dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam.
dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Jadi orang tua kita tuh punya andil kepada kita. Penentu kita tuh paling dulu adalah orang tua kita. Anaknya mau dicetak mau Yahudi, orang tua yang menentukan. Anaknya mau tetap dan jadi fitrah Islam, ya dibentuk Islam. Contoh, kalau bapak ibu punya grup jaranan, kayak hari-hari latihan jaranan, makanya anaknya kan tersibegoh ngoten niku. Begitu anaknya rada gede titik krungu musik jaranan gila-gila, atau kalau sejak kecil sering didengarkan asolole, begitu krungu asolole ya langsung goyang-goyang gitu. Tapi sejak kecil ditanamkan sering jak masjid adzan, Allah Akbar, masjid begitu. Ya. Kenapa? Ini didikan orang tua, terus masuk juga menentukan pendidikan anak kecil ora iso milih, milih sing apik-apik. Jadi kita arahkan anak itu ke pengetahuan agama. Syukur-syukur iso diwarai dhewe, diajari dhewe. Ya buat niku, ya piye mesti orang tua itu punya daya upaya piye carane anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, begitu kita usahakan mati-matian. Saya pribadi, saya tidak mau anak saya sing agama nih, harus mampu lah begitu. Diusahakan semaksimal mungkin, lek piye carane orang ndak mampu ya alternatif terakhir. Tapi diusahakan semaksimal mungkin. Harus nih, kenapa? Dan kita nun sewu sebagai orang tua ketika anak kita jadi soleh kemudian dia amal soleh dan kita dapat pahala ya. Pertanyaannya pripun lek anak soleh niku tidak karena hasil jerih payah orang tua. Bapak ibu lek anak ngaji ki pegel ora usah ngaji pakanan opo ngaji kono radikal kowe ngono. Apa itu jilbaban somok menungso jilbab rasa jilbaban. Tapi anaknya tetap baik diseneni bapaknya diajar tetap ngaji, tetap Islami lah begitu. Seakan-akan anak ini kan pinter ngerti agama bukan karena orang tua, tetap orang tua dapat punya andil meskipun prosentasenya tidak sebanyak kalau orang tua itu mengarahkan. Kenapa? Biarpun kayak apa, anak itu hasil jerih payah orang tua. Dengan catatan ya, dan anaknya beramal soleh bapak ibu dapat pahala. Satu kuncinya bapak ibu ya kudu beriman. Kalau bapak rasolat beda lagi, ndak nyambung, sinyalnya putus. Karena bapak ibu nun sewu ora Islam wis ndak iso. Jadi harus terikat itu. Harus nih, lewong kafir orang iso. Ini kuncinya niku harus nih. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Tur surat ke-52 ayat 21 dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Orang beriman, anak putune yang melu beriman, tentunya pasti diusahakan oleh orang tuanya. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang telah dikerjakannya. Jadi bersyukurlah panjenengan kalau sudah menjadi orang yang soleh, anak yang soleh. Dan bersyukurlah kalau kita sudah berdaya upaya pripun carane anak kita ben menjadi anak yang soleh. Akhirnya kalau sudah berhasil anak kita menjadi anak yang soleh, anak kita berbuat amal soleh, dia dapat pahala. Kita sebagai orang tuanya baik masih hidup maupun mati, kita panen pahala. Sing blaen niku nuwun sewu, nek kuwale mahum mukhalafahnya. Wong tua era bener ngajari anake ndak bener. Ini oleh carane main kartu sempat carane rumusnya misal begitu, atau carane ngoplos-oplosan ben sak gelas langsung mendem yo ramuane iki itu anake ngerti dicakne
diajarnya pisan, bapake urip, bapake mati, anake kok gara-gara diajari wong tuweke ngono iku, bapake panen dosa. Panen dosa. Kenapa? Saya ngajari ndak bener anake ngoten niku. Insyaallah kita ndak begitu. Ya kan enek ae wong tuweke ngono iki. Carane ngoplos ngene, kok carane judi ngene, carane nyopet yang pinter ngene, di training dan sebagainya. Carane korupsi ngene lho, ben aman kuwi kabeh dikai bagian, aja kowe dhewe. Bapake katut niku. Ngajari ndak bener dan sebagainya. Jadi anak yang soleh, yang berbuat amal soleh, termasuk contohnya saya begini, insya Allah ini kan amal soleh, insya Allah ya apik, insya Allah ya dapat pahala. Bapak saya, mama saya dapat pahala. Nih, jadi jenengan gengoten, jenengan gengoten iki amal soleh, bapake panjenengan baik yang hidup maupun mati juga dapat pahala. Kenapa enak nih? Enak jadi anak-anak soleh tuh ngoten niku dan punya anak yang soleh. Ya kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang soleh dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh juga.